Oke, atau mungkin aku bakal ngadain live streaming kali ya. Tunggu sabar. Mau coba dulu live streaming. Sabar ya. Hmm, Ima konde sine warate wogaimasen kyo. Ah, hmm. Aduh, udah sepi. Nah, Param. Oke, nggak jadi deh. Kita masuk ke selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Ini juga ada hubungannya dengan kelas 7 ya. Cuman kalau kelas 7 itu pantun. Ini puisi. Kalau pantun itu yang versi lama atau dulu, sedangkan kalau puisi itu yang sekarang. Itu singkatnya. Terus juga pantun itu bergantung dengan beberapa aturan. Umpamanya puisi sekarang itu banyak, maksudnya itu tanpa eh, diberi peraturan tertentu seperti bait dan sebagainya. Kalau umpamanya dulu mungkin hanya boleh ABAB, sedangkan sekarang boleh selain ABAB. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi ada yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amanat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari unsur batin yaitu tema. Nah, tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang akan memiliki diksi yang berbeda dengan diksi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Maksudnya itu kayak gimana ya? Pasti kata-kata yang digunakan itu berbeda dengan puisi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dan seorang perjuangan pahlawan melawan penjajah pasti beda. Nah, terus unsur batin rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapkan pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. Contohnya adalah puisi tentang ini apa meh analisis puisi rakyat karya Hartojo Andang Jaja. Nah, kalau yang aku perhatikan ya, temanya itu tentang keberagaman rakyat Indonesia. Menjelaskan tuh apa meh tentang dari apa meh eh, suku apa meh suku-suku di Indonesia, alat musik, terus keberagamannya, terus pekerjaannya atau mata pencarian di setiap daerah sesuai dengan geografinya. Nah, terus rasanya gambaran atau pandangan tentang keberagaman rakyat Indonesia. Nah, rasa ini tergantung dengan penulisnya. Atau kita harus tahu dulu nih eh, tentang penulisnya.
Kalau mamanya penulisnya mantan tokoh perjuangan, mungkin bakal banyak hubungannya tentang perjuangan. Terus nada, memberikan gambaran, maaf. Terus aku lanjutkan dulu yang di sini. Nah, jadi ya rasa itu ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan dalam puisinya. Jadi kalau rasa ini dari dari penyairnya yang apa ya kayak kesimpulan, tapi penyairnya yang memberikan kesimpulan. Kalau umpamanya nada, nah ini dari pembacanya. Jadi pembaca yang mengartikan itu sendiri. Kalau umpamanya singkatnya itu kalau rasa itu penyair yang mengartikannya. Contoh nih, dalam puisiku yang berbunyi bunga yang berjudul Bunga Kesayangan, coba aja bisa dibaca. Bunga Kesayangan, karya siapa? Anak Papance. Berkilau mataku melihatnya di tempat yang spesial, yaitu di layar laptopku. Warna yang memikat mataku. Mungkin kalau mamanya dari berbagai perspektif orang, mungkin ini bakal menjadi puisi romansa, tetapi juga bakal menjadi mungkin aja eh, aku juga sebagai pecinta bunga, aku juga tahu beberapa bahasa-bahasa bunga, jadi bisa aja ini bisa mengartikan kalau umpama ini merupakan puisi tentang umpamanya dari beberapa pembaca itu atau fansku lah singkatnya, Widih fans, yaitu kalau umpamanya Antares itu suka bunga, maka dari itu bunga kesayangannya itu ya salah satu bunga punya Antares. Tapi dalam sudut pandangku karena ini sebenarnya ini tugas mendadak jadinya karena isi pola pikiranku itu juga tentang dia jadinya otomatis yang awalnya aku pengen membuat tentang puisi tentang suatu benda atau suatu yang ingin ku ungkapkan yaitu kursor laptop menjadi malah menjadi puisi romansa karena memang pola pikirku yang sekarang menjadi itu beda lagi kalau memang pola pikirku sudah 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Nah ini puisi rasa. Nah ini kan yang dipengaruhi dari latar belakang pendidikan, agama, sosiologis, terus kelas sosial kedudukan dan pengetahuan penyair. Nah terus ini nada yang tadi aku bahas kalau memang nada itu kalau memang rasa itu kesimpulan atau yang menentukan itu penyairnya, umpamanya puisi itu membuat untuk dia, sedangkan kalau momen nada itu pembacanya nih yang menentukan. Nada memberi kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya puisi itu dengan nada sedih membuat perasaan menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh sedih. Kayaknya ini aku salah deh. Kayaknya aku salah deh. Maaf ini maaf salah. Nada itu sikap penyair terhadap pembaca. Jadi nadanya itu tergantung nih. Kalau mau main puisi perjuangan mungkin nadanya bakal tinggi. Umpamanya apa ya? Mungkin nadanya bakal tinggi beda dengan puisi romansa. Contohnya ini apa namanya? Puisi bunga kesayangan. Bunga kesayangan karangan anak Lapancan. Berkilau mataku melihatnya. Melihatnya di tempat yang spesial. Warnanya memikat mataku. Terpesona diriku melihat warna ungunya. Wanginya membuat diriku memperhatikannya. Wanginya melebihi kembang sutra. Hatiku selalu terbisik akan keharumannya. Harumnya semerbak menghidupkan jiwaku. Akan kusayang bagaikan aku menyayanginya. Mahkota ungu yang mempesona selalu memotivasi diriku. Indah dan wanginya selalu mengguncang perasaan.
cinta tulus bagai arti bunga kesayangan. Mungkin gitu. Beda kalau mamanya puisi perjuangan. Mungkin bakal tinggi nada-nadanya. Dan yang terakhir yaitu amanat. Cobatin ini ada 5, ada 4 yaitu pertama tema. Tema ini yang menentukan dikemanakan puisi itu bakal ditulis sesuai dengan diksinya. Nih, tema adalah pokok yang diungkapkan dalam puisi. Tema menjadi penentu penyair, menentukan diksi dalam puisi. Terus ada rasa. Rasa ini ungkapan ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Sedangkan kalau nada ya nada, bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana, jadinya nada ya disesuaikan nadanya. Umpamanya kalau nada perjuangan itu tinggi, kalau momen nada tentang sedih mungkin bakal sedih. Nah, terus yang terakhir amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada penyair, kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Contoh, amanat dari puisiku. Bener nggak ada amanat tertentu sih. Mungkin amanat yang bisa diambil yaitu jangan menyia-nyiakan orang yang disuka. Menurutku begitu. Walaupun agak cringe, tapi ya itu menurutku. Menurut dari seorang sang penyairnya. Nah, ini ada hubungannya dengan rasa. Kalau umpamanya amanat dari penyair, beda kalau umpamanya dari orang. Maksudnya itu dari pembaca, nah itu pembaca yang menentukan. Terus melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Oke, aku lanjutkan, yaitu selanjutnya yaitu majas dalam puisi. Nah, jenis-jenis majas dalam puisi yaitu ada personifikasi, simile, metafora, dan hiperbola. Nah, yang pertama ada majas personifikasi, yaitu majas personifikasi merupakan majas yang dalam merupakan majas dalam puisi yang menggambarkan sebuah benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat makhluk hidup. Dalam majas personifikasi inilah sendiri juga seringkali mempersamakan benda-benda dengan manusia, seolah memiliki sifat, kemampuan, pemikiran, dan perasaan seperti manusia. Contoh, hujan itu mendengar apa yang hatiku rasakan. Alam menangis melihat dirinya dirusak bumi. Dirusak manusia. Ayam bakar suka bumi. Ayam suka bakar bumi. Ayam suka bakar bumi. Suka bumi. Ayam bakar suka bumi. Ayam bakar suka bumi. Ayam suka bakar bumi. Nah, personifikasi itu singkatnya itu majas yang membuat benda seolah-olah menjadi manusia. Personifikasi itu. Jadi benda atau benda mati bukan benda mati. Jadi mempersamakan benda-benda itu seolah-olah itu hidup seperti manusia. Kan mendengarkan ini kan seperti manusia gitu. Hujan itu mendengar apa yang hatiku rasakan. Alam menangis melihat dirinya dirusak manusia. Terus majas simile, yakni majas perumpamaan yang biasanya menggunakan kata-kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Nah, simile ini sama halnya dengan asosiasi, majas asosiasi. Kalau mama sama Pak Topan mungkin pernah belajar majas asosiasi. Nah, umumnya majas ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan dengan membandingkan pada suatu hal yang lain. Contoh, wajah kedua anak itu bak pinang di belah dua. Hatiku bak meletup dengan cinta ketika melihat dirinya. Diriku malu bagaikan apa? Nggak tahu deh. Pokoknya ada kata-kata bagaikan, ibarat, sebagai, seperti, umpama, laksana, serupa.
bagaikan. Nah, itu merupakan majas simile atau personifikasi. Nah, terus majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang memberikan ungkapan perbandingan analogis. Penggunaan majas metafora ditandai dengan pemakaian kata yang bukan makna sebenarnya, seperti tangan kanan, kembang desa, dan bintang kelas. Majas metafora merupakan majas perbandingan yang dinyatakan secara singkat dan padat. Contoh majas metafora yaitu Winda memang kembang desa di kampung ini. Kembang desa itu jadi kayak yang paling cantik lah atau incaran para cowok-cowok. Terus Ardi selalu jadi bintang kelas dan buat bangga ibunya. Bintang kelas ini eh, tergantung kayak umpamanya dia memiliki prestasi yang gemilang gitu. Nah, di situ majas hiperbola. Untuk majas hiperbola ini sendiri umumnya merupakan majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu. Tujuan dari majas ini sendiri yakni menekan, memperhebat, maupun memberikan kesan yang lebih dari aslinya. Atau singkatnya itu majas hiperbola yaitu majas yang melebih-lebihkan. Contoh dari majas hiperbola atau yang lebay, yaitu mereka terkejut setengah mati. Kan nggak mungkin kan terkejut sampai setengah mati ketika mendengar kabar itu. Tugas rumah ini benar-benar membuatku memeras otak. Atau mungkin aja pulang sekolah, aduh bahaya nih, bisa menyindir sekolah atau menyindir tentang kurikulum merdeka. Guru merdeka, murid dijajah. Canda, canda, canda. Nanti aku bisa dihajar. Contoh, semua murid yang di kurikulum merdeka habis habis tak tersisa dirinya. Nah, kayak gitu. Jadi aku ulangi, majelis personifikasi yaitu majes yang membuat benda itu seolah-olah menjadi makhluk hidup atau menjadi manusia, itu personifikasi. Majes simile yaitu majes perumpamaan atau asosiasi. Jadi pakai bagaikan, bak, jadi membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Nah, terus ini majes personifikasi yaitu benda, aduh, kenapa hai bunda, cintaku nani. Nah, majes personifikasi merupakan majes dalam puisi yang menggambarkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat makhluk hidup atau manusia. Nah, itu majas personifikasi. Terus majas simile atau asosiasi yaitu majas atau perumpamaan yang biasanya menggunakan kata-kata seperti bagaikan, seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Terus majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang memberikan ungkapan perbandingan analogis. Penggunaan majas metafora ditandai dengan pemakaian kata yang bukan makan sebenarnya atau makna sebenarnya. Seperti tangan kanan, kembang desa. Jadi metafora itu yang eh, menggunakan kata yang tidak sesuai atau kalau dalam diksi itu namanya diksi konotatif yaitu yang tidak sebenarnya. Beda dengan diksi denotatif atau ya denotatif kalau nggak salah. Nah ini kan, nah kalau diksi denotatif yaitu makna yaitu yang sebenarnya, kalau konotatif itu yang tidak sebenarnya. Nah terus majelis hiperbola yaitu majelis eh, yang melebih-lebihkan sesuatu atau setidaknya lebay, itu majelis hiperbola. Kayak umpamanya lompatan Cristiano Ronaldo melesat tinggi sampai terbang, kan nggak mungkin kan sampai terbang, seperti mengepakkan sayapnya, lebay banget. Nah terus kita lanjut ke cara menulis puisi. Nah tips menulis puisi.
Nah, kita harus tahu dulu nih, puisi itu apa? Cara memaknai puisi akan berpengaruh pada cara kita menulis puisi. Ini kalau bilang begini, maksudnya begitu. Seperti perempuan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang dijadikan abu. Aku ingin. Nah, ini aku lupa siapa yang bilang kata Pak itu ya. Pak Adi. Terus kristalisasi kata-kata. Katamu tak apa. Karena duka cuman museum kebahagiaan yang retak dan pecah di dada kita di jurang puisi. Tapi kalau mau secara umum puisi itu apa? Nah, puisi merupakan salah satu jenis karya. Atau kalau mamanya aku jawab di latihan Pak itu, Pak Adi, puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusun lirik, dan bait-bait serta penuh makna. Nah, itu ini ya apa mah? Arti puisi atau singkatnya puisi itu karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair. Nah, itu singkatnya. Jadi eh, puisi itu karya sastra yang tujuan itu untuk memberikan untuk eh, hasil dari ungkapan atau perasaan penyair. Nah, ini. Nah, contoh nih puisi karya Saud Sitompul. Tak usah terlalu dipusingkan bagaimana cara menulis puisi. Cukup dengan pena di tangan berjongkok di taman. Ada daun jatuh, tulis. Ada rumput menghijau, tulis. Ada tanah terbakar, tulis. Ada anak pipit terjatuh dari sarangnya, tulis. Ada bau mesio, tulis. Tulis, 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 tulis. Ada hujan, tulis. Ada titik kerang, tulis. Lalu aduk dengan kelepak ladam telapak udah sedikit. Cukup, cukup, cukup. Nah, ini ada puisi. Dalam puisi ini ada bunyi. Bunyi kecapi atau cemeti. Itu tak penting. Dalam puisi ini juga ada bau. Bau ubi bakar atau babi panggang. Itu juga tak penting. Tapi ini puisi berbunyi tang. 1978. Nah, maksudnya berbunyi tang itu ya ini merupakan puisi. Ya, itu sih. Jadi puisi itu juga kalau kata Pak Adi itu bisa juga mendeskripsikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, atau memberikan mencurahkan inilah perasaan. Nah, ini aku lupa lagi yang di hijau-hijauin apa. Oh ya, aku baru ingat. Nah, ini kalau nggak salah ini yang warna ini merupakan, nah ini dari sini sampai sini. Nah, ini merupakan ini ada hubungannya dengan unsur fisik puisi yaitu tipografi. Kan ini kan tipografinya itu kan kayak di tengah gitu. Nah, ini merupakan tipografi nih, tanpa kita sadari. Nah, terus ini yang pertama ada tips menulis. Belajar menulis puisi dari puisi berjudul puisi. Yang pertama relax, terus yang kedua media, yang ketiga citraan, yang keempat sudut pandang, yang kelima bunyi, yang keenam lapis makna. Tips menulis, yang pertama relax. Momen menulis tidak selalu bisa diniatkan. Inspirasi kadang muncul tiba-tiba. Siapkan tabungan ide atau diksi. Ya, menurutku setuju aku. Maksudnya orang menulis itu pasti ada saatnya. Tetapi karena ada saat itu, ada juga orang yang memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh saat itu untuk menulis terus-menerus. Contohnya, nggak nggak tahu sih Om Jai kenapa suka ngeblok ngeblok sampai go sampai sampai jadi blogger Indonesia. Salam blogger Indonesia. Nah, inspirasi kadang muncul tiba-tiba. Siapkan tabungan ide dan diksi, yaitu dengan cara membaca. Membaca itu jendela dunia. Nah, terus ini tips menulis.
masih sama. Yang kedua media. Menulis bisa dengan berbagai media. Menulis bisa di mana dan kapan saja. Mungkin mau bikin di Word, di HP, nah itu bisa. Terus di kertas. Terus citraan. Gunakan citraan secara detail agar puisi lebih mengena. Kombinasikan dengan asosiasi atau perumpamaan dengan kontekstual. Nah, kegiatan mencuci seorang ibu karya Jamaluddin J.M. Sas. Seperti biasanya, pagi-pagi sekali seorang ibu merendam segala riuh kepala ke dalam ember. Bekas cat yang sudah berisi air mata sebelumnya doa-doa telah ditaburkan supaya segala penat rontok diperendam. Nah, ini terus sudut pandang khusus, khaskan tema dan tentukan sudut pandang. Contoh, dari sudut pandangku yang bucin, aku bisa mengimplementasikan bahwa kerasku bagaikan bunga yang berwarna ungu, manis, terus memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu walaupun aku bukan dirinya, tapi aku bisa mendeskripsikannya. Mengapa aku bisa mendeskripsikannya? Karena suatu ketertarikan, seperti kalau mamanya dari penampilan, aku bakal ngapalin tuh dari kacamatanya, dari bahaya nih. Terus dari sepatunya ataupun tasnya. Setidaknya ya biar aku dengan itu menjadikan itu sebagai bukan tanggung jawab tetapi tanda perhatianku untuk diriku dan mungkin untuk dirinya. Gila, keren banget. Oke, aku lanjutkan. Jadi, tentukan sudut pandang. Terus ini ada puisi Kangen, karya W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesetiaanku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkannya wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku apabila aku dalam kangen dan sepi. Itulah berarti aku tunggu tanpa api. Tapi tergantung ya, untuk nadanya itu tinggal disesuaikan. Nah, terus tips menulis yaitu bunyi, permainan bunyi dan nada untuk memperindah. Contohnya kayak tadi tuh, aku ngomong kayak gitu kan ada nadanya. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini Rakyat, karya Hartoyo Andangjaya. Rakyat ialah kita. Beragam suara di langit tanah tercinta. Suara bangsi di rumah berjenjang bertangga. Suara kecapi di pegunungan jelita. Suara bonang mengambang di pendapat. Suara kecak di muka pura. Suara tifa di hutan kebun pala. Rakyat ialah suara beraneka. Nah, terus tips menulis yaitu lapis makna. Setiap puisi memiliki pesan, tapi jangan menggurui pembaca. Maksudnya menggurui pembaca itu kalau menurutku ya, menggurui pembaca itu kayak jadinya kalau yang ini ya Dunggu itu kayak kurang paham lah konteksnya. Jadi puisi ini jangan begitu terlalu bukan performa sih, tapi jangan seperti kita mengajari murid gitu. Ingat hukum dalam membuat puisi itu apa ya nama hukumnya itu? Dulce, dulce er utile, keindahan atau hiburan. Nah, utile-nya itu pesan amanat, yaitu pendidikan. Jadi harus seimbang tuh antara
Dulce keindahan dengan pesan atau amanat pendidikan. Nah, berjalan ke barat waktu pagi di hari, karya Sapardi Djoko Damono. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikuti di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Tips menulis. Untuk menjadi penulis yang baik, bacalah karya-karya menarik. Nah, ini kriteria penilaian, yaitu kesesuaian isi dan tema, kreativitas dan originalitas dan keindahan dan estetika. Terima kasih menulislah untuk mengabdikan kenangan dan namamu bersamanya. Ya, aku setuju dengan Pak Adi. Menulis ini kan menjadi karya cetak gitu. Beda hal dengan kalau umpamanya kita cuma nginget-nginget gitu. Jadinya, nah, jadi aku setuju dengan pernyataan Pak Adi. Yaitu menulislah untuk mengabdikan kenangan dan namamu bersamanya. Jadi itu pasti bakal jadi kenangan-kenangan tersendiri gitu. Apalagi kalau mamanya dia tahu kalau mamanya itu yang tidak buat dirinya. Jadi begitu sih. Karya cetak dengan karya yang tidak cetak atau video gitu. Kok iya, apa sih kalau namanya itu emang lebih membekas karya cetak. Nah, karya cetak kalau mamanya masih ada kertasnya itu bakal masih kesimpan atau seperti ini. Kan ini kan kita bisa baca gitu. Kita mau baca kapanpun juga kita bisa baca semau kita gitu. Kita mau baca sambil kayang, mau kita baca dengan nada-nada yang aneh. Oke, aku lanjutkan ya. Oke, udah selesai nih. Aku mau ulang. Jadi majas itu ada ada empat dan ditambah satu yaitu repitasi. Contoh majas repitasi kita bisa lihat dari puisi rakyat karya Hartojo Andang Jaja. Hartojo Andang Jaja. Nah ini ya. Jadi diulang-ulang gitu. Nah, rakyat ialah kita. Rakyat ialah kita. Nah ini kan otomatis kan ngulang lagi nih. Rakyat ialah kita. Rakyat adalah tangan yang bekerja. Rakyat ialah kita. Nah, di rakyat ialah kita. Nah itu reputasi tuh. Jadi singkatnya itu reputasi itu majlis yang berulang-ulang. Jadi mengulang-ulang terus. Nah itu reputasi namanya. Yaitu majas pengulangan. Itu singkatnya. Jadi diulang-ulang terus. Nah, jenis majas dalam puisi yaitu ada majas personifikasi. Personifikasi itu yaitu majas yang menjadikan suatu benda mati yaitu seolah-olah hidup seperti manusia.
Contohnya ini nih. Hujan itu mendengar apa yang hatiku rasakan. Alam menangis melihat dirinya dirusak manusia. Terus majas simile atau personifikasi, yaitu majas yang menggunakan pengibaratan, contohnya seperti, bagaikan, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Contoh, wajah kedua anak itu bak pinang di belah dua. Hatiku bak meletup dengan cinta ketika melihat dirinya. Hidupku bagaikan apa? Katak di dalam tempurung. Nah, terus majas metafora yaitu majas yang menggunakan gaya yang memberikan ungkapan perbandingan analogis. Jadinya kayak menggunakan majas yang tidak memiliki arti yang sesuai, atau kalau dalam diksi itu namanya diksi konotatif, yaitu yang tidak sebenarnya. Beda dengan halnya dengan denotatif, atau diksi denotatif itu kalau menurutku yang merupakan kata konkret yang ada dalam unsur batin puisi, yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Maaf, maaf. Di unsur fisik puisi, yaitu ada diksi, imaji atau citraan, kata konkret, rima, majas, dan tipografi. Nah, terus majas hiperbola yaitu singkatnya majas yang lebay lah, atau yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya mereka terkejut setengah mati mendengar kabar itu. Tugas rumah ini benar-benar membuatku memeras otakku. Membuatku memeras otak. Oke, aku mau bahas latihan ya. Tunggu ya, sabar. Salah. Tunggu, maaf, maaf. Malah buka grup keluarga. Untuk yang latihan dari Pak Adi ya. Walaupun sudah malam seperti ini, tapi kita tetap harus latihan. Maksudnya bukan memaksakan diri atau gimana. Cuman kalau aku sendiri, aku menganggap latihan itu hiburan. Atau belajar itu hiburan. Singkatnya itu. Aku kirim ke 8C aja ya. Atau ke 30 aja. Ini sebenarnya aku ngomong sendiri nih. Soalnya di Zoom gak ada orang. Cuman gak apa-apa deh. Ah, Armanda siapa dia? Armada. Oh, kenal, kenal, kenal. Dia kakaknya lagi. Kakaknya siapa? Apa Ram? Oh, Ram, apa Ram? Armada. Kenapa? Oh, jalan apa? Kapan? Gak tahu. Oke, aku izin lanjutkan ya. Nah, ini tugas bahasa Indonesia.
Maaf ya, aku izin balas WA dulu. Oke, aku lanjutkan. Maaf, tadi ada WA masuk. Ini tugas B itu yang Pak, siapa namanya Pak Adi kasih. Pengertian puisi. Kalau dari Google, secara umumnya puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, menyusun lirik dan bait serta penuh makna. Terus yang kedua, apa perbedaan puisi baru dan puisi lama? Yang pertama, penulisnya diketahui. Kalau puisi lama itu banyak yang tidak diketahui. Terus tidak terikat aturan dan mengutamakan isi atau makna. Kalau mamanya dulu itu di puisi lama atau pantun itu kan ditentukan tuh dari rimanya, terus ya rimanya itu harus AB-AB, terus lariknya harus umpamanya satu bait itu dua larik gitu. Nah, terus yang ketiga, apakah puisi termasuk karya sastra dan mengapa? Ya, karena puisi bersifat imajinatif dan menggunakan makna kias atau majas. Irama, matra, rima, penyusun lirik dan bait serta penuh makna. Terus apa yang dimaksud dengan lisetia poetika dalam puisi? Yaitu mengubah atau mengabaikan aturan-aturan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya untuk keindahan pemilihan bahasa yang digunakan. Nah, itu lisetia poetika. Terus apa yang dimaksud dengan penyair, larik, dan bait dalam puisi? Penyair adalah orang yang membuat puisi, yang mengarang syair, atau yang mengarang puisi, atau karangan, membuat karangan puisi. Terus larik adalah barisan dalam puisi. Terus bait adalah kumpulan larik. Nah, tersebutkan jenis-jenis puisi berdasarkan isinya, yaitu ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satir. Nah, satir ini termasuk puisi. Jangan salah loh, aku pesatir. Satir ini masuknya ke dalam puisi. Jadi satir itu sebenarnya lebih ke sindiran ya, daripada apa meh, daripada daripada mengtaipokan tulisan. Menurutku pesatir itu atau satir itu, orang yang melakukan satir itu lebih ke membuat sindiran. Nah, guru story story. Nah, terus apa perbedaan membaca puisi, deklarasi puisi, dan pertunjukan puisi? Kalau membaca puisi itu penekanan dalam membaca. Jadinya kalau membaca puisi ya benar-benar dibaca. Terus deklamasi, harusnya deklamasi ya bukan deklarasi. Deklamasi itu disertai lagu dan gaya. Kalau pertunjukan puisi yaitu bentuk hasil kombinasi musik dan puisi. Terus apa unsur-unsur fiksi puisi? Unsur fiksi nih, itu ada tipografi, bahasa figuratif atau majas, diksi, imaji, rima, dan kata konkret. 6. Atau kalau memang dalam PPT yaitu ada dari diksi, eh kalau memang dari yang video pembelajaran yang Pak Adi pernah share itu dari diksi, terus rima kalau nggak salah,
Imaji bukan. Imaji, majas, diksi, kata konkret, rima, imaji, bahasa figuratif atau majas ya, atau lalu tipografi. Terus apa saja unsur batin puisi? Yang pertama ada tema, rasa, nada, dan amanat. Itu unsur batin puisi. Sebutkan 10 penyair yang masih hidup. Nah ini nggak bakal keluarkan semoga. Oke, karena pembelajaran kali ini kita sudah selesai dan waktunya istirahat, maka aku cukupkan dengan mengucapkan hamdalah bagi muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih karena sudah hadir dan